Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa di malam Sabtu kita mengkaji tafsir Al-Quran menggunakan kitab tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ayat yang ke-7 ya. 6-7 kan ya kawan ya. Saya baca lagi ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah mereka di tempat kalian tinggal menurut kemampuan kalian. Wala tudarruhunna litudayyiqu 'alaihin. Dan jangan kalian menyusahkan mereka sehingga menyempitkan, membuat mereka sempit. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alaihinna hatta yad'na hamlahun. Dan jika mereka mengandung, maka berilah mereka nafkah sampai mereka melahirkan kandungan mereka. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Dan jika mereka menyusui atau menyusui untuk kalian, maka berilah mereka upah. Wa'tamiru bainakum bima'ruf. Dan musyawarahkanlah itu sesama kalian dengan baik. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Dan jika kalian mengalami kesulitan, maka wanita lain bisa menyusui untuk si suami itu. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Orang yang memiliki kelapangan hendaknya memberikan nafkah upah sesuai kelapangannya. Wa ma qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Dan orang yang terbatas rezekinya, sempit rezekinya, hendaknya dia memberikan nafkah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberikan beban kepada seorang kecuali dengan apa yang dia berikan kepadanya. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Niscaya Allah akan menjadikan kemudahan setelah kesulitan. Nah, ini ayat yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Coba di sini kita singgung secara singkat pelajaran kemarin. Di sini Allah katakan berikanlah mereka tempat tinggal di mana kalian tinggal menurut kemampuan kalian. Tempatkanlah mereka ini siapa? Istri-istri yang dicerai ya. Tempatkanlah istri-istri yang dicerai di tempat kalian tinggal. Di sini kata Imam Al-Mahalli, ba'dha masakinikum, di sebagian tempat tinggal kalian. Artinya kalau memang suami punya beberapa rumah, berarti tempatkan di salah satu rumah milik suami. Menurut kemampuan kalian, sesuai kemampuan. Ya, jadi nggak usah dipaksakan tempat tinggal yang harus luas atau apa, sesuai kemampuan si suami yang menceraikan. Lalu Allah katakan, jangan kalian menyusahkan mereka untuk membuat mereka sempit. Ini sudah kita bahas, yaitu suami mengintimidasi istri kali ya, menekan istri sehingga akhirnya istri mau tidak mau keluar untuk mencari nafkah dan untuk membayar fidyah, membayar apa namanya? Ganti rugi, istilahnya khulu. Jadi jangan sampai suami supaya ingin dapat keuntungan, istri tekan terus sehingga akhirnya ya udahlah, saya ini aja lah, khulu aja lah. Khulu tatnya minta cerai, gugatan cerai. Apa? Talak tebus namanya. Oh gitu ya. Di sini gitu istilahnya. Oh iya, talak. Iya, talak tebus. Ya, talak tebus ya. Khulu ya. Lalu Allah katakan di sini, kalau mereka para wanita yang diceraikan itu dalam keadaan hamil, maka berilah mereka nafkah sampai mereka melahirkan kandungan mereka. Jadi selama wanita istri ini udah diceraikan talak 1, 2, begitu juga 3 ya.
Ini berlaku untuk semua talak. 1, 2, 3. Kalau memang istri dalam keadaan hamil, diceraikan dalam keadaan hamil, maka suami wajib memberikan nafkah sampai istri melahirkan. Fa'in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Dan kalau misalkan si anak ini sudah lahir, lalu mereka, istri ini ingin menyusui anak-anak itu, maka hendaknya kalian memberikan kepada mereka upahnya. Upahnya, berhak mendapatkan upah. Wa'tamiru bainakum bima'ruf, dan musyawarahkanlah itu sesama kalian secara baik. Musyawarahkan, artinya gini, kalau misalkan suami inginnya segini, istri inginnya segini, maka musyawarahkan dengan baik. Dan kalau misalkan tidak berhasil ini mencapai hasil, maka wali hakimlah yang memutuskan. Wa in ta'asartum fasaturdi'u la ukhra. Dan kalau memang sulit mencapai titik temu antara suami dengan istri, mantan istri, laki-laki dengan mantan istrinya, suaminya minta segini, istrinya minta segitu, suaminya ngasih nafkahnya dia cuman bisa misalnya 1 juta, istri minta 1.500.000, maka kalau memang saya nggak punya uang 1.500.000, saya cari aja wanita lain yang akan menyusui anak saya, maka itu pun tidak apa-apa, diperbolehkan. Liunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Orang yang punya kelapangan hendaknya memberikan nafkah sesuai kelapangan dia. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Sedangkan orang yang terbatas rezekinya, pas-pasan, hendaknya dia memberikan nafkah sesuai apa yang Allah berikan. Artinya kalau mampunya cuma 500, ya sudah 500. Mampunya 1 juta, 1 juta. Jangan dipaksakan ya. Karena Allah nyatakan setelahnya, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberikan beban kepada seorang kecuali dengan apa yang telah dia berikan kepadanya. Ya, ini kaidah dalam agama. Allah itu tidak mungkin membebani kita kecuali menurut kesanggupan kita, sesuai apa yang Allah berikan kepada kita. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra, dan Allah akan memberikan kelapangan, kemudahan setelah kesulitan. Nah, kemarin ini ada yang belum terjemahkan sini Bapak-bapak. Di sini kan niscaya Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan. Kata Imam Al-Mahalli, waqad ja'alahu bil futuh. Dan Allah sudah menjadikan kelapangan itu dengan adanya kemenangan-kemenangan. Maksudnya apa? Kemenangan apa? Melawan musuh. Jadi kaum muslimin dulu kan ada yang kaya, ada yang miskin. Para sahabat gitu kan. Nah, yang repot ini kalau yang miskin cerai, dia harus menafkahi memberikan upah kepada istri yang menyusui anaknya. Nah kan dia bingung nih, uangnya gimana saya pas-pasan. Nah Allah katakan, Allah kelak akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. Di antara kemudahan dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Kemenangan kaum muslimin. Jadi Allah setelah itu menakdirkan kaum muslimin menang dalam perang ini, menang dalam perang ini, menang dalam perang ini. Kalau sudah menang perang, biasanya dapat apa? Harta rampasan ghanimah. Akhirnya yang tadinya berkekurangan, setelah dapat ini dan itu jadi kaya, berkecukupan. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Nah, ini makna dua ayat ini, Bapak. Jelas ya? Ya. Dari 2 ayat ini kita bisa mengambil beberapa faidah. Di antara yang pertama, suami wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istri yang mendapatkan talak 1 dan 2. Sebagaimana perintah Allah dalam ayat ini, askinuhunna min haitsu sakantum. Berikanlah mereka tempat tinggal atau tempatkanlah mereka di tempat kalian tinggal. Ini menunjukkan kalau suami menceraikan istrinya baru cerai 1, talak 1, 2, maka suami wajib memberikan tempat tinggal. Nggak boleh si istri disuruh keluar, nggak boleh ya. Ini talak 1 dan 2 ya. Lalu faidah kedua, suami juga wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istri yang diceraikan dalam keadaan hamil. Suami wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal. Bukan cuma nafkah saja, tempat tinggal juga kepada istri yang diceraikan dalam keadaan hamil. Dan ini berlaku baik cerainya talaknya 1, 2 maupun 3.
Bukan cuma satu saja, dua, tiga sekalipun. Talak bain, kan kalau udah talak bain kan udah bukan suami istri sebenarnya kan. Tetap kalau memang si istri ini hamil, dia wajib berikan nafkah dan tempat tinggal. Jelas Bapak-bapak, ini berdasarkan ayat ini. Sepakat para ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga, suami juga, yang saya dapatkan dari ini kitab Aisar at-Tafsir, suami juga bukan suami. Pihak keluarga suami wajib memberikan nafkah kepada istri yang mati, ditinggal mati suami dalam keadaan hamil. Kalau tadi kan suami yang wajib kan. Yang ketiga, pihak keluarga suami ya wajib memberikan nafkah kepada istrinya suami yang ditinggal mati dalam keadaan hamil. Nafkah dan tempat tinggal. Jadi kalau misalkan suami istri, misalkan si suaminya meninggal, istrinya dalam keadaan hamil, maka pihak keluarga suami harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah untuk si istri sampai melahirkan. Asal Bapak ya. Nah itu ya. Itu sampai dia menyusui itu, Apa? Sampai dia menyusui itu, Sampai dia menyusui, nanti nyusui harus dapat ini juga. dapat bayaran juga. Bayaran juga. Ya, sama kalau suaminya hidup pun gitu kan. Ya. Nah, begitu juga suaminya sudah meninggal. Nanti pihak keluarga suami menyediakan upah untuk si istri. Kalau si istri mau, tapi kalau si istri tidak mau, tidak boleh dipaksa. Nah, ini kan sudah kita singgung dalam pertemuan sebelumnya. Wala tukrahul ummu ala irdha'i. Seorang ibu tidak boleh dipaksa menyusui anaknya. Tidak boleh dipaksa Bapak ya. Itu hak, istilahnya prerogatif seorang ibu. Terserah saya mau menyusui atau tidak urusan saya. Kalau saya nolak ya udah, jangan dipaksa. Tapi kalau saya mau, ya sudah berikan upah gitu. Itu faedah ketiga. Lalu faedah keempat yang bisa kita petik dari ayat ini, wanita yang diceraikan suami atau ditalak oleh suami dengan talak 3, dia tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Ini faedah keempat. Wanita yang ditalak oleh suami dengan talak 3, maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Tidak berhak bukan berarti tidak boleh. Artinya boleh-boleh aja kalau misalkan suami, udah saya kasihan nih, itu saya udah ditalak 3 nih, daripada dia terlantar, ya udahlah, dia nggak dalam keadaan hamil, daripada dia sambil nunggu masa idahnya, udah saya kasih tempat tinggal lah, sediakan mungkin kontrakan, nafkahnya mungkin dikirim, boleh-boleh saja, tapi ini bukan kewajiban. Maka si istri tidak bisa menuntut. Saya udah ini berikan, saya nggak bisa. Ini talak 3 itu udah bukan seperti suami istri lagi, udah pisah. Jelas Bapak ya? Ustaz, Ya. gimana kalau yang bikin rumah bapaknya istri tadi, kita yang laki-laki cuma datang situ aja cuma. Apakah istri yang turun atau suaminya yang turun? Berarti rumah istri atau rumah suami? Istri berarti suami keluar. Iyalah. Karena itu rumah istri. Masa istri suruh keluar padahal rumahnya sendiri kan. Yang jadi masalah ini maksudnya yang jadi pembahasan dalam ayat ini kalau istri tinggal di rumah suami. Nah, itu. Jelas Bapak ya? Jadi kalau ada harta suaminya itu Ustaz, kemudian dia cerai, apakah ada bagian dari? Oh ada, pasti. Kalau kita harus dibagi tetap. Ya hartanya yang dulu berapa misalnya kembalikan kepada suami. Ya jadi kalau misalkan yang ayat ini Bapak-bapak, ibu-ibu berlaku bagi istri yang tinggal di rumah suami. Jadi kalau istri diceraikan talak 1 atau 2, dia masih boleh, bukan masih boleh, harus tinggal di rumah suami. Adapun kalau sudah dicerai 3 kali, maka istri tidak boleh tinggal di rumah suami. Nah, ini kalau kondisinya suaminya tinggal di rumah sendiri. Adapun kalau suami tinggal di rumah istri, lain lagi masalahnya. Berarti suaminya harus angkat kaki. Jelas Bapak ya. Itu faedah keempat tadi apa faedah keempat? Iya, masalah apa? Wanita yang mendapatkan cerai 3 kali, maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suami ya. Sebagaimana kisah Fatimah binti Qais, dia diceraikan 3 kali oleh suaminya, lalu ada kiriman pesan dari suaminya supaya dia keluar dari rumah. Maka dia pun protes kepada Nabi SAW, gimana nih
saya masa nggak boleh tinggal di rumah nih dalam keadaan cerai? Ya, datang pada Nabi, kata Nabi, iya, kamu nggak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal karena cerainya sudah, talaknya sudah 3 kali. Jelas Bapak ya? Kalau 3 kali sudah nggak ada ini. Tapi sekali lagi, ini bukan berarti haram. Ini tergantung, artinya istri tidak berhak. Tapi kalau suami mau merelakan diri memberikan nafkah dan tempat tinggal, maka itu diperbolehkan. Bahkan kalau kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, ini termasuk kebaikan suami. Artinya suami dermawan. Kalau memang istri udah diceraikan, sebenarnya istri nggak berhak dapat nafkah. Tapi si suami ini mungkin nggak tega, udahlah kita kasih nafkah. Maka itu pun baik. Ya, jangankan kepada mantan istri, kepada orang lain yang nggak punya hubungan apapun, ketika kita kasih makan tempat tinggal, berpahala tidak? Nah, apalagi mantan istri, ya. Jelas Bapak-bapak? Yaitu faedah keempat. Lalu faedah kelima yang bisa kita petik dari ayat ini, suami wajib memberikan nafkah atau memberikan upah kepada mantan istri yang menyusui anak. Nah, jadi ketika sudah cerai, misalkan ya diceraikan ketika hamil, lalu setelah itu tidak berapa lama si istri melahirkan, habis masa iddahnya kan, si istri bisa nikah lagi kan. Nah, maka kalau ketika udah lahir si istri mau menyusui anak ini, anak si suami dengan si istri ini yang udah cerai ini, maka suami wajib memberikan upah. Ya, jelas Bapak, upah, dan upahnya dimusyawarahkan dengan baik. Ya, yang didudukkan secara baik. Ya, kalau tidak mencapai titik temu, maka barulah didatangkan KUA. Ya. Saya keliru pada pertemuan sebelumnya, saya langsung menyatakan pihak mencerai dengan KUA. Keliru. Yang benar pihak yang mencerai dengan yang menceraikan dulu, musyawarah dulu. Kalau tidak dapat titik temu, baru datangkan hakim. Hakimlah yang menentukan, nah nanti kamu bayar segini. Nah, jelas Bapak. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, ya, jika mantan istri tidak mau menyusui anak dari suami, maka suami boleh mencari wanita lain untuk menyusui anaknya. Itu diperbolehkan. Dan semua itu sekali lagi sesuai kemampuan, tergantung kemampuan suami. Jadi hendaknya inilah didudukan dengan baik. Itu faedah keberapa? 6. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari ayat ini, di dalam ayat ini terdapat kaidah dalam syariat, kaidah penting, bahwasanya seseorang tidak akan mendapatkan kewajiban kecuali berdasarkan kemampuan. Jadi inilah kaidah dalam syariat, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi kita diperintahkan bertakwa kepada Allah semampu kita. Kalau kita mampunya begini sudah, itulah kadar kemampuan kita. Dan Allah tidak akan menghukum kita karena tidak mampu melakukan apa yang di luar kemampuan kita. Jelas Bapak? Ya, contohnya seperti tadi, suami misalkan bisa memberikan upah kepada mantan istri, misalkan untuk biaya menyusui, dia bisanya 1 juta. Maka nggak bisa dipaksakan harus 1.500.000. Nggak bisa ya, kemampuannya segitu, jangan dipaksakan. Dan ini kaidah penting. Pokoknya segala kewajiban yang Allah berikan, ini hendaknya kita kerjakan berdasarkan kemampuan kita. Apapun yang di luar kemampuan kita, maka gugur. Ya, contohnya seperti kita sholat wajib. Wajibnya sholat wajib itu dilaksanakan dengan berdiri, ya tidak? Kalau tidak mampu, duduk kan? Tidak mampu, berbaring, ya kan? Tidak mampu, terlentang. Nah, ini kemampuan kita. Kalau kita mampu cuma duduk, ya duduk. Dan Allah tidak akan menghukum kita gara-gara tidak bisa berdiri. Ya, jelas Bapak ya. Ini dalam semua perkara agama. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya Islam itu agama yang mudah, sesuai dengan kemampuan manusia. Hukumnya, hukum syariatnya saja, tapi berlaku juga dalam seluruh yang Allah takdirkan kepada diri kita. Ketika kita contohnya mendapatkan musibah, penyakit, mungkin
musibah apapun ya, bencana, maka ketahuilah bencana yang menimpa kita ini menurut sesuai dengan kemampuan kita. Allah nggak mungkin memberikan musibah melebihi kemampuan kita. Nah, jelas Bapak ya. Jadi kita harus nurut terus kepada Allah. Kenapa Allah memberikan musibah kepada saya begini, sakit begini, sakit ini? Ya, ini memang ada kemampuan kita begitu. Nggak mungkin Allah memberikan kita beban di luar kemampuan. Maka orang yang bunuh diri itu adalah orang yang tidak beradab kepada Allah. Ya, dia sudah berprasangka buruk kepada Allah. Seakan-akan Allah ini kejam, sudah membebani dia di luar kemampuan. Padahal enggak. Ketika seorang misalkan anggap seseorang punya musibah yang menimpa kehidupannya, rumah tangganya berantakan, anaknya di penjara, usahanya bangkrut. Nah, sebagian orang karena udah merasa kayak gini putus asa lalu bunuh diri. Merasa udah nggak ada lagi yang perhatikan saya, nggak ada lagi yang sayang dengan saya. Dia lupa bahwa dia masih mempunyai Allah, Tuhan yang amat sayang, kan? Ya tidak. Di antara sifat yang Allah miliki apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya apa? Maha pengasih. Ar-Rahim yang maha nyayang. Nah, kalau seorang sadar bahwa Allah memiliki nama dan sifat ini, harusnya dia tidak bunuh diri, kan? Berarti saya dapat musibah ini pasti Allah sayang, dan Allah memberikan musibah ini pasti ada hikmahnya. Ya, hendaknya berprasangka baik kepada Allah. Saya diberi musibah seperti ini masih sesuai dengan kemampuan saya. Jelas Bapak? Ibu. Nah, berarti dengan ini kita selesai dari ayat ke-7. Nah, sekarang kita masuk ayat baru, ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ka'ayyim min qaryatin 'atat 'an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban syadida wa 'adzabnaha 'adzaban nukra fadzaqat wabala amriha wa kana 'aqibatu amriha khusra a'addallahu lahum 'adzaban syadida fattaqullaha ya ulil albabil ladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus salihati minadh dhulumati ilan nur wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Sampai sini dulu. Wa ka'ayyim min qaryatin 'atat an amri rabbiha wa rusuli. Berapa banyak suatu negeri, penduduk suatu negeri mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasul mereka, rasul-rasulnya. Berapa banyak penduduk suatu negeri mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Fahasabnaha hisaban syadida, maka kami pun membuat perhitungan terhadap mereka dengan perhitungan yang ketat. Wa 'adzabnaha 'adzaban nukra, dan kami pun menyiksa mereka dengan siksa yang berat. Fadzaqat wabala amriha, lalu maka mereka pun merasakan akibat buruk perbuatan mereka. Wa kana 'aqibatu amriha khusra, dan akhir atau akibat dari perbuatan mereka yaitu kerugian. Kita satu sedikit aja. Di sini Allah katakan berapa banyak penduduk. Di sini sebenarnya kalau diterjemahkan Korea itu negeri kampung. Berapa banyak negeri yang durhaka kepada perintah Tuhan. Negeri atau penduduk negeri? Penduduk negeri ya, maksudnya penduduk negeri. Ini sebagian ulama menyatakan bahwa ini namanya majaz. Ya, tapi sebagian ulama lain enggak ada majaz dalam Al-Quran. Jadi para ulama ada beda pendapat apakah dalam Al-Quran ada majaz atau tidak. Majaz jelas bahwa artinya. Majaz itu apa majaz? Hiasan ya itu. Yang jelas makna ayat ini berapa banyak penduduk suatu negeri durhaka kepada perintah Tuhan mereka dan juga rasul-rasulnya. Durhaka kepada
perintah Tuhan mereka dan Rasul-Rasulnya, maka kami pun membuat perhitungan terhadap mereka. Di mana perhitungannya? Hisab sini kan sebenarnya, maka kami pun menghisab mereka. Hisab itu diterjemahkan membuat perhitungan. Di mana? Di akhirat kan? Di sini fil akhirat, di akhirat. Tapi yang jadi masalah Bapak, di sini Allah katakan fahasabnaha, maka kami telah membuat perhitungan. Pakai fi'il madhi bagi yang belum belajar bahasa Arab. Maksudnya apa? Memang ini menggunakan fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau, tapi maksudnya untuk Pendatang. masa depan. Ya, kalau bagi yang belum pernah belajar bahasa Arab, kadang Allah menyebutkan kejadian yang akan terjadi di masa depan, tapi menggunakan kata kerja bentuk lampau. Contohnya apa? Inna fatahna laka fatham mubina. Allah katakan sesungguhnya kami akan memberikan kemenangan kepadamu dengan kemenangan yang nyata. Yaitu apa? Menaklukkan kota Mekah. Padahal ayat ini turun sebelum Kota Mekah. ya, maksudnya apa itu? Kadang Allah menyebutkan apa kejadian masa depan menggunakan kata kerja masa lampau. Maksudnya apa? Apa tujuan seperti itu? Litahaqquqi wuqu'iha, untuk menunjukkan bahwa itu pasti terjadi. Jelas Bapak ya? Jadi Allah kata menggunakan kata kerja lampau untuk menunjukkan pasti terjadi. Ya. Jadi Allah tidak menyatakan berapa banyak penduduk suatu negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka, maka Allah akan. Allah nggak menyatakan akan, tapi Allah pasti maksudnya gitu. Diterjemahkan pasti membuat perhitungan terhadap mereka. Dan perhitungan ini perhitungan yang ketat, artinya tidak ringan. Itu saja balasan bagi apa penduduk yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya? Enggak. Wa'adzabannaha 'adzaban nukra. Kami pun akan menyiksa mereka dengan siksaan yang berat. Maksudnya apa itu siksaan berat? Iya. Di sini kata Imam Al-Mahalli fadhi'an, siksaan yang mengerikan. Wa huwa 'adzabun nar, yaitu siksa neraka. Fadzaqat wabala amriha. Mereka penduduk suatu negeri yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya itu, mereka merasakan akibat perbuatan mereka, merasakan akibat buruk perbuatan mereka. Apa akibatnya? Apa akibat buruk perbuatan mereka? Uqubatahu, yaitu hukuman dari Allah. Wa kana aqibatu amriha khusra, dan akibat dari perbuatan mereka adalah kerugian. Maksudnya apa? Khosaron wahalakan, kerugian dan kebinasaan. Ya, ini berlaku bagi semua orang yang durhaka. Dan kita saksikan dari umat-umat terdahulu kan Allah mengutus para nabi kepada setiap kaum, ya tidak? Nah, ketika kaumnya mendustakan para nabi tersebut, mendustakan para rasul tersebut, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, apa yang terjadi? Allah turunkan siksa kan? Ya, ini contohnya kaum Nabi Lut. Ketika Nabi Lut diutus pada kaumnya untuk mengesahkan Allah dan meninggalkan perbuatan homoseksual, kaumnya menolak dakwah. Maka Allah pun menyuruh Nabi Nuh untuk keluar dari kampungnya. Dan setelah itu Allah mengutus Jibril untuk mengangkat lapisan permukaan kampung Sodom, negeri Sodom. Sodom itu makanya ada istilah sodomi. Itu dari negeri Sodom. Sodom itu negerinya Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut. Maka negeri Sodom diangkat oleh Jibril. Jibril, satu malaikat, bukan 3 malaikat, bukan 100 malaikat. Jibril ngangkat ini. Diangkat lapisan atas, lalu gitu. Setelah itu baru dilempari batu dari neraka. Luar biasa kan kekuatan Jibril bagaimana mengangkat. Jadi Jibril itu termasuk Allah katakan dalam Al-Quran Allamu syadidul quwa, sosok yang sangat kuat. Ya, saking kuatnya itu negeri Sodom diangkat Jibril. Dan ketika Nabi menyaksikan sosok Jibril yang sebenarnya, Jibril mengepakkan sayapnya, maka seluruh ufuk langit tertutup. Berarti besar atau kecil? Ufuk langit tertutup berarti gelap itu. Nah itu ya. Ya artinya ini Bapak-bapak, setiap siapapun yang mendurhakai Allah dan Rasulnya pasti akan merasakan akibat buruk dari perbuatan durhaka tersebut. Ya, kisah umat terdahulu sudah banyak. Kisah kaum Madian, kaum ini Sodom, Nabi Lut dan semacamnya. Maka ini harusnya jadi pelajaran, ya tidak? Bagi siapapun yang durhaka. Dan ini
jangan dibayangkan terjadi pada umat terdahulu saja, enggak. Zaman sekarang pun, kalau penduduk suatu negeri sudah durhaka kepada Allah dan Rasulnya, sudah sering melakukan kemaksiatan terang-terangan, Allah pun akan azab. Ya. Nah ini yang terjadi di beberapa tempat. Bagaimana Allah kirim tsunami, bagaimana Allah kirim gempa. Yang namanya bencana alam itu tidak mungkin terjadi tanpa dosa. Biasanya kalau terjadi gempa bumi, tsunami dan musibah apapun, penyebab utamanya apa? Dosa, ya. Dan itulah hikmah kenapa Allah mengirimkan bencana, supaya penduduk itu apa? Ya, sadar dan dibersihkan juga. Ya, kalau bagi orang beriman, ketika dapat musibah, apa fungsinya? Menghapus dosa. Ya. Ada orang kafir sudah di dunia kena siksa, di akhirat udah jatuh ketimpa tangga, rugi ya. Yaitu ayat ke-10, ayat ke-9. Lalu Allah katakan a'addallahu lahum 'adzaban syadida. Allah menyediakan bagi mereka, untuk mereka siksa yang berat. Fattaqullaha ya ulil albab. Bertakwalah wahai orang yang memiliki akal. Alladzina amanu, yaitu orang yang beriman. Qad anzalallahu ilaikum dzikra. Sungguh Allah telah menurunkan peringatan kepada kalian. Jadi Allah sudah menyediakan bagi mereka siksa yang pedih. Siksa apa? Neraka dan semacamnya. Fattaqullaha ya ulil albab. Maka bertakwalah orang-orang yang memiliki akal. Siapa orang memiliki akal? Allah katakan alladzina amanu, yaitu orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa orang kafir secerdas apapun, sejenius apapun dia, pada hakikatnya dia tidak seperti tidak punya akal. Ya tidak? Ya kan? Allah sebutkan dalam Al-Quran, lahum qulubul la ya'qiluna biha. Mereka punya akal tapi tidak digunakan untuk berpikir, kan? Ya kan? Walum adzanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk. Di akhir ayat Allah menyatakan ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, balhum adall. Bahkan mereka lebih sesat lagi, lebih rusak lagi. Ya, jadi pada hakikatnya maka jangan kita kagum Bapak-bapak dengan kehebatan orang-orang kafir. Oh, mereka ini teknologinya maju, kita orang-orang Islam kok terbelakang. Ya, jangan kagum ya. Nabi SAW ketika diutus di tanah Arab, saya mau nanya, orang-orang Arab ini terbelakang atau maju? Terbelakang. Dan ketika itu ada dua negara adidaya, superpower, Romawi, Persia. Mereka terbelakang atau maju? Maju. Dua negara ini superpower kaya, mereka maju, teknologi canggih, pasukan. Sedangkan orang Arab terbelakang, primitif. Tapi siapa sangka dua negara superpower ini runtuh di tangan orang-orang Arab yang dianggap terbelakang, primitif, dan dianggap tercela lah, dianggap terbelakang lah, tidak maju. Apa rahasianya? Iman, bukan masalah teknologi. Maka kita pun begitu. Artinya kita jangan silau melihat kehebatan orang kafir, menguasai teknologi, menguasai militer dan semacamnya. Itu sebenarnya tidak bermanfaat bagi mereka. Iman kita lah yang membantu kita. Ya. Jelas Bapak? Nah ini ayat ke-10. Apa itu Rabu udah masuk? Belum bisa. Oh? Kan 21 tuh. 21. Berarti 3 menit lagi. 5 menit lagi. Apa? 5 menit lagi. 21. 21. Ada 3 menit lagi. 3 menit lagi. Ayatnya panjang. Gimana? Ke pertemuan berikutnya aja ya. Panjang Bapak ya. Ya pertemuan berikutnya aja lah. Ya mungkin sampai sini saja. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang disampaikan. Kalau ada yang mau ini, apa yang mau kita diskusikan, silakan. Yang terkait ayat ini ya. Ustaz, seorang ibu yang tidak mau menyusui anak itu berdosa kan ya? Ya, ibu yang mana nih? Ibu yang diceraikan itu. Enggak dosa. Bukan kewajiban dia. Bukan ya. Iya, nggak ada kewajiban. Atau ya. Ada kewajiban dia. Warisi. Nah, kalau si istri ada beda pendapat. Ya, pendapat yang kuat Allah alam tetap dia harus nyusui. Harus tak? Ya, tapi saya belum teliti lagi, agak ragu sih. Itu sementara gitu. Allah alam, nanti saya teliti lagi. Apakah pendapat yang kuat wajib atau sunnah aja? Karena ada ulama yang berpendapat istri pun nggak wajib menyusui anak. Topio ini apa ya? Ayo Bapak, ini kan
kadang pendapat yang seperti ini nggak perlu kita sebarkan. Artinya, apalagi di masyarakat kita yang masih awam itu malah jadi bikin ribut nanti. Ah, apa deh. Masalah ya. Tapi lah Bapak Andi jadi ya. Oh. Selamat. Waalaikumsalam.